Secercah harapan. Suatu ketika di pulau kecil yang indah di Ice Cap, hiduplah seorang gadis kecil bernama Hope. Hope itu baik, ceria, dan penuh kegembiraan. Dia mencintai hidupnya di Ice Cap dan akan bermain sepanjang hari dengan anjingnya Zol. Pada malam hari, ibunya, Linda, akan menceritakan kisah tentang malaikat emas matahari yang akan datang untuk menyentuh permukaan bumi setiap pagi. Mereka turun setiap pagi membawa cahaya. Sementara sebagian besar dari mereka kembali, beberapa tinggal bersama teman Gigi kami untuk menjaga bumi kita tetap hangat dan membantu memberi kami kehangatan, kekuatan, energi, dan juga makanan. Sehingga anak laki-laki dan perempuan kecil sepertimu bisa bermain sepanjang hari. Teman-teman Gigi? Iya, itu kependekan dari gas rumah kaca, metana, karbon dioksida, dan juga nitrooksida. Jika itu bukan karena mereka, bumi kita akan menjadi sangat dingin dan hidup akan musnah. Kita berhutang banyak pada teman Gigi. Aku suka teman-teman Gigi. Luar biasa, sayang. Nah, sekarang kau tidur. Tapi ibu, misalkan semua malaikat emas matahari memutuskan untuk tinggal kembali dengan teman-teman Gigi. Lalu apa yang terjadi? Nah, maka monster raksasa dari pemanasan global akan bangkit. Dan itu adalah sesuatu yang tidak kita inginkan. Monster raksasa dari pemanasan global? Cukup pertanyaannya, sayang. Tutup matamu dan tidurlah. Baiklah, selamat malam, Ibu. Selamat malam, sayang. Pagi berikutnya, Hope terbangun oleh suara kepala desa yang berbicara dengan ibunya. Linda, ramalan itu menjadi kenyataan. Aku pikir ini sudah dimulai. Apa yang kau bicarakan? Gletser di sebelah utara pulau kita sudah mulai mencair. Dan panasnya, oh panasnya, itu membuat segalanya menjadi lebih buruk. Pemglow akan bangun. Hope mendengar pembicaraan mereka dan segera mendatangi mereka. Apa yang terjadi? Monster Pemglow akan bangun. Pemglow? Tidak ada. Hope, pergilah sikat gigi. Sarapan sudah siap di meja. Dengan wajah merajuk, Hope berbalik. Saat dia berjalan, dia mendengar ibunya berbisik kepada Tuan Ramsey. Sebaiknya kita jangan menakuti anak-anak. Kapan pertemuan para kepala itu akan diadakan? Malam ini, di rumahku. Baiklah, aku akan datang ke sana. Hope telah mendengar semuanya. Sambil menyikat giginya, dia mulai membayangkan monster di kepalanya. Monster itu memiliki mata berapi dan melepaskan api, mencairkan es. Tidak! Hope terkejut ketika Linda masuk. Air dari keran terus mengalir. Apa semuanya baik-baik saja, sayang? Dan mengapa kau membuang semua air ini? Dia mematikan keran dan berbalik ke arah Hope yang tampak ketakutan. Katakan ada apa, sayangku? Ibu, tolong beritahu aku apa yang terjadi. Apakah benar ada monster? Linda menyadari bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya lagi dari putrinya. Hope, ibu pikir sudah saatnya ibu bercerita tentang Pemglow. Linda membawa Hope ke tempat tidur, dan ketika Hope dan Linda duduk di tempat tidur, Linda mulai menceritakan semuanya. Kau ingat bagaimana malaikat emas matahari turun setiap paginya, membawa cahaya dan panas, dan bagaimana beberapa dari mereka tetap kembali dengan teman-teman Gigi untuk membantu kita? Iya, dan jika mereka memutuskan untuk tetap kembali, monster pemanasan global akan bangkit, ya kan? Iya, itu benar. Monster itu disebut Pemglow, dan dia telah tidur lama sekali. Tapi ternyata sekarang dia bangun lagi. Apa? Tapi bagaimana caranya? Jauh dari sini, di kota London, New York, Shanghai, dan Mumbai, orang hidup sangat berbeda. Mereka tidak melestarikan alam seperti yang kita lakukan. Memangnya mereka melakukan apa, Bu? Mereka hidup di dunia industri, di mana pabrik dan mesin bekerja sepanjang hari untuk memproduksi alat, makanan, pakaian, rumah, kendaraan, dan hal-hal lain yang membuat hidup lebih sederhana. Bukankah itu hal yang baik, Bu? Iya, tapi mereka sampai mulai menebang pohon, dan pabrik-pabrik juga mesin-mesin ini mulai menghasilkan banyak asap dan mencemari udara.
Lalu? Dan akhirnya menghasilkan banyak karbon dioksida, metana, dan juga nitrooksida. Teman-teman Gigi, sayangku, segala sesuatu yang berlebihan itu bukanlah sebuah berkah, tapi kutukan. Maksudnya apa, Bu? Teman-teman Gigi kita menciptakan perisai di sekitar bumi untuk menjebak panas matahari yang membuat bumi tetap hangat. Itu disebut efek rumah kaca. Tetapi dengan kelebihan teman Gigi kita, perisai menjadi lebih tebal. Semakin tebal perisainya, semakin banyak jumlah malaikat emas dari matahari yang bertahan. Semakin banyak jumlah malaikat emas yang bertahan, semakin hangat pula bumi kita. Dan bumi yang sangat panas akan membangkitkan Pemglo, monster pemanasan global. Dia dengan panasnya yang besar akan mulai mencairkan gletser, menyebabkan kenaikan permukaan laut yang menyebabkan banjir massal, gelombang panas, kekeringan, badai salju, badai hujan, dan akhirnya menyebabkan juga kepunahan banyak spesies. Ibu, itu tidak baik. Apakah tidak ada yang tahu tentang monster pemanasan global? Kau akan kagum melihat bagaimana spesies kita hidup dalam ketidaktahuan. Beberapa merasa bahwa itu tidak akan pernah mencapai titik di mana Pemglo akan menjadi lebih kuat daripada kita. Itu benar-benar menyedihkan. Iya, anakku, itu memang benar. Tapi, kau tidak usah khawatir. Ibu akan memperbaiki semuanya. Sekarang sebaiknya kau sarapan. Malam itu, Linda bertemu dengan Tuan Ramsay dan pemimpin Ice Cup lain di rumahnya. Di sana juga ada Nyonya Cherry dan Tuan Wormwood. Aku sarankan kita menanam lebih banyak pohon agar mereka dapat mengonsumsi kelebihan karbon dioksida. Oh, tapi sementara kita menanam pohon di sini, kota-kota terus menebang pohon mereka. Deforestasi adalah alasan utama kebangkitan pemanasan global. Kita memiliki lebih banyak karbon dioksida daripada pohon untuk kita hirup. Mengapa orang kota tidak bisa lebih bertanggung jawab lagi? Ya, menyalahkan tidak akan membantu apapun pada saat ini. Agustus, keponakanku, telah memberitahuku bahwa pulau kita sudah mulai tenggelam karena permukaan air yang naik disebabkan oleh pencairan gletser. Aku butuh solusi. Linda, apakah kau memiliki saran? Pada titik ini, aku hanya dapat memikirkan satu solusi, dan itu pohon kehidupan. Mendengar ini, semua orang terkejut. Kau tidak sungguh-sungguh serius, bukan? Kumohon, jangan terburu-buru. Tapi kita tidak punya pilihan lain. Linda, aku tahu maksudmu baik, tapi tidak ada yang pernah bisa mencapai pohon kehidupan. Jalan menujunya dipenuhi dengan badai, gelombang yang bergejolak, angin topan, tornado. Dan seandainya ada orang yang berhasil melewati ini, maka hawa dingin yang melepuh akan membekukan segala bentuk kehidupan dengan segera. Tapi kita tidak punya pilihan lain. Ice Cup sedang tenggelam, dan pemanasan global mengambil alih dunia. Ya, aku lebih suka berada di sini di Ice Cup dan melihatnya sampai akhir daripada melangkah keluar untuk hal yang tidak terhindarkan. Aku mendukungnya. Aku benci mengatakan ini, Linda, tapi aku juga. Ya, baiklah. Kau akan duduk di sini dan menunggu Pemglo melepaskan kemarahannya pada kita. Tapi aku tidak akan membiarkan anakku dan generasi masa depan tidak mendapatkan kehidupan yang bahagia dan juga indah. Aku akan pergi ke pohon kehidupan. Linda, tidak. Kau jangan konyol. Linda telah mengambil keputusan. Dia berdiri, dan ketika dia melangkah maju, dia kehilangan keseimbangan, tersandung, dan jatuh. Para pemimpin langsung berlari ke arahnya. Apa kau baik-baik saja, Linda? Saat itu, Hope yang berada di luar selama ini mendengarkan percakapan mereka, masuk ke dalam dan berlari ke arah ibunya. Ibu! Hope, apa yang kau lakukan? Di sini. Ibu, apakah ibu baik-baik saja? Ibu pikir kaki ibu patah, dan ini sungguh menyakitkan. Linda disuruh duduk di kursi. Tuan Wormwood mengeluarkan botol ramuan penyembuhannya dan memberinya 1 sendok. Ini akan membebaskanmu dari rasa sakit dan membantumu dalam penyembuhan. Tapi yakinlah bahwa kau pasti tidak dapat berjalan selama beberapa minggu ke depan. Apalagi pergi ke pohon kehidupan. Tapi harus ada seseorang yang pergi.
Kalau tidak, kita semua akan binasa. Ibu, aku yang akan pergi. Semua orang di ruangan itu terkejut. Secercah harapan akan berlanjut di bagian selanjutnya di mana Hope akan memulai perjalanannya untuk menyelamatkan dunia. Apakah dia akan berhasil sampai ke pulau pohon kehidupan? Apakah dia bisa menyelamatkan dunia dari monster Pemglow? Apakah sudah terlambat bagi umat manusia untuk mengatasi pemanasan global? Cari tahu di bagian selanjutnya dari Secercah Harapan.